PL besar, emang ada cewek cowok di SMP, cuman ada perkumpulan cowok yang di SMA-nya dan gua tahu banyak teman gue anak PL juga dan kuat gitu loh bondingnya gitu. Lo angkatan berapa? Biasa kan FPL ditanya Angkatan fiktif. Angkatan fiktif. Kami ini. Iya. Dan 4 type of love ini ada di cerita-cerita yang di subplot ini. Ya. Oke. Gitu. Jadi ada yang antara suami istri, ada yang kakak adik, ada yang teman, ibu ibu dan anak, Hmm. dan ada yang sahabat. Ini Gitu. Jadi ada adegan dimana kita nyanyiin Mars PL, itu aja kita kayak ini boleh kan kita nyanyiin kan? Kita tuh bener-bener nanya sama Mas Sastra juga kayak, Mas bener kan Mas ini boleh kan? Jangan sampai nanti dipanggil ke taman belakang. Sekarang lagi dipanggil nih ke taman belakang. Nah, caregiver itu ini yang ditunjukin di film Agape ini sendiri, gimana kisah si caregiver yang terlihat strong di kulitnya tapi bergejolak di dalamnya itu masih fighting juga dengan emosi dia sendiri. Bagus gitu. ya. Ini kan ya kayak yang Tanta bilang tadi, persahabatan itu kuat banget sehingga memang harus ada perwakilan satu sekolah yang persahabatannya kuat, yaitu Pangudi Luhur. Oke guys, kembali lagi di Bro Wijaya Broadcast, diskusi taman belakang bersama gue Christian Bule PL99 dan ada Bro. Gue Dika, PL 2003. Halo. Di episode kali ini kita kedatangan anak PL yang spesial banget nih ya. Sebenarnya mereka ini anak PL, tapi mungkin pasti teman-teman yang PL nggak pernah lihat mereka, kecuali nanti akan nonton filmnya. Nah, kita kedatangan Tanta Ginting, Bro. Apa kabar? Hey, halo, baik. Dan bro kita yang ganteng banget nih ya, Samuel Rizal. Hey juga. Ya, Anak PL. di film. Pertanyaan gua, lo angkatan berapa? Biasa kan FPL ditanya Angkatan fiktif. Angkatan fiktif. Kami ini. Hebat. Kira-kira. Gimana konteks kita apa nih Bro Dika hari ini? Ya, jadi kita mau ngebahas film judulnya Agape. Nah, kebetulan di film Agape ini menceritakan tentang banyak sekali kondisi-kondisi di rumah sakit ya, penyakit-penyakit berat dengan caregivernya. Nah, di sini tuh ternyata ada cerita kisah persahabatan dua anak PL di dalamnya. Yang kebetulan di belakang layarnya juga ada anak PL lah. Ada Mas Sasta Sunu PL82 sebagai editornya. Gitu. Nah, kita pengen tanya dulu sih ke kalian. Agape Mbak itu Tinut ya? Mbak Tinut ya? SMP ya? PL. Dia SMP PL, kakaknya anak PL juga Mas Tri ya. Oh gitu? Oh iya. SMA-nya. Nah, kita tuh juga pengen tanya sebenarnya tentang ceritanya tuh seperti apa sih gitu kalau boleh tahu. Silakan Semi. Pas nonton mungkin nonton gitu ya. Cuma begitu seragam kan nggak bisa bohong ya. Seragam PL kan langsung yang PL langsung. Kok pakai seragam PL? Gitu. Apakah dia? Apakah mereka? Gitu kan. Ya tentang caregiver tadi multiplot. Kebetulan gue sama Tanta kebagian gue berperan sebagai Bimo, Tanta sebagai Dava. Gue penjaganya Dava. Nah, sebenarnya kita nggak mau spill cuman harus nonton, cuman ya udah kita ini aja. Kalau dari trailer sih yang udah bisa dilihat, di situ terlihat sakit dan sahabat gue di situ, sahabatnya Dava di situ dia kayak melakukan membantu giving the care, teman kecil, dan dia bersekolah di PL, ikatan tepatnya. persahabatannya tuh kuat banget lah gitu. Jadi nanti seperti apa ceritanya, karena di sini nih tadi dibilang sama Semi ada multiplot. Jadi kejadiannya di satu rumah sakit. Ada beberapa cerita yang berbeda dan itu juga dari Agape itu sendiri. Jadi basically kan kalau dari bahasa Yunani kuno ada 4 types of love. Kalau kita kan cinta cinta aja, nggak ada detailnya. Nah kalau di Yunani bahasa Greek itu ada 4 love, yaitu philia itu antara romantic love, eros itu brother. Kalau itu philia yang itu. Terus ada storge itu lebih kayak keluarga, ibu, itu juga ada ceritanya. Dan yang terakhir itu agape, which is the unconditional love. Jadi kayak apapun yang terjadi gue tetap akan mencintai lo. Dan 4
type of love ini ada di cerita-cerita yang di subplot ini. Ya. Oke. Gitu. Jadi ada yang antara suami istri, ada yang kakak adik, ada yang teman, ibu ibu dan anak, dan ada yang sahabat. Ini Gitu. Jadi ceritanya itu kental banget. Tapi yang gue suka banget dari yang cerita bagian kita adalah segitunya persahabatan itu. Gitu. Cinta antara sahabat tuh bisa segitunya. Gitu. Segitu itu gimana? Nonton filmnya. Orang-orang salah lihat dikit, salah nilai dikit. Ya beda. Jangan. Diskusi taman belakang nih, tapi di taman belakang itu sendiri kalian sering diskusian? Diskusi. Nginep malah ya, bukan diskusi ya. Nginep malah. Sleeping bag. Oke, jadi ini cerita tentang, jadi pada prinsipnya film cerita tentang sahabat ya. Persahabatan. Jadi kisah kitanya. Cinta tanpa syarat lah. Cinta tanpa syarat. Unconditional love Yes. gitu ya. Betul. Dan makanya ya bilang tadi nih antara laki sama laki gitu ya. Tapi maksudnya cinta sahabat, Bromance, Yes. begitu ya. Ada suami istri juga, Mbak Mer sama Om Tio. Oke. Ada ibu anak, Maudy Yang Kusnaidi sama Sarah Beatrix. Oke. Dan satu lagi kakak adek Rania Putrisari sama Pangeran Lantang. Yes. Gitu. Oke. Jadi semua angle of love tuh ada di film ini. Nah, gue penasaran sedikit deh. Kalian ngeriset gak tentang PL tuh seperti apa? Riset. Kalau gue Awalnya tuh gini, karena kan ini pangudi luhur udah jelas. Iya. Gitu. Kan mungkin sekolah atau apa, sekolah banyak. Gua sama tante, ini kalau bener-bener mengerucut ke PL ada alumninya kan, lu jangan ada gila-gilanya lo, main PL aja. Iya betul. Iya. Bahkan waktu Maksudnya- kita baca lirik, ada Mars PL nih. Ini Mars kita harus PL-nya nih. bener nih. Iya, ada kok, ada Ada. Mas Sasta yang editornya sama Mbak Tinu sama kakaknya. Oh ya udah aman soalnya. Ada orang ini- dalam ya. Ada orang Ada dalam. ordal. Bukan masalah ordal aja, udah ada ordal aja. Gua sama tante masih Mungkin. tapi tolong ditelusuri dan diblusukin banget dong. Ini soalnya Ya. we know kan PL besar. Emang ada cewek cowok di SMP, cuman ada perkumpulan cowok yang di SMA-nya dan gua tahu banyak teman gua anak PL juga. Dan kuat gitu loh bondingnya gitu. Jadi tolong bener-bener ya di apa ya Ta ya Ya dikemasnya lah, dikemasnya tuh dikemas, minta izinnya, Izinnya, apanya, segala macam. AIO-nya gitu loh. Maksud gua gitu. kita tuh sempat ya pas untuk nyanyiin. Jadi ada adegan dimana kita nyanyiin Mars PL. Itu aja kita kayak, ini boleh kan kita nyanyiin kan? Iya. Kita tuh bener-bener Iya. nanya sama Mas Sasta juga kayak, Mas bener kan Mas, ini boleh kan? Jangan sampai nanti dipanggil ke taman belakang. Iya. Sekarang lagi dipanggil nih ke taman belakang. nih. Maksud Ini gua nih. itu jangan Ini. sampai gitu. Sebenarnya gua sama Tanta sebenarnya pengen ganti body double sama anak PL beneran pada saat nyanyiin Mars PL. Cuman kata sutradaranya nggak boleh, jadi ya udah. Ya coba gini, tapi bener ada nggak? Lo ada sedikit banyak. Semi gue tau lah kan kita satu generasi ya Semi. Iya. Lo sekolah juga deket PL juga, Iya, lo teman iya, anak PL banyak. Mungkin Iya. sedikit banyak lo tahu lah gitu. Nah cuman kalau lo bro, gue pengen tahu. Kalau gue sih dengerin dari cerita dan gue ngelihat sebenarnya gue nggak sampai nongkrong di sekolah segala macam, nggak, cuman gue ngelihat dari environmentalnya para alumni betapa mereka tuh ikatan batin ini kayak persahabatan masih kuat banget. Itu yang gue mendasarkan karakter gue dari situ aja dulu. Oke. Seberapa kalian sampai kayak gini deh. Ini aja gue baru tahu nih. Ternyata bisa sampai kalian udah selesai pun, lu dari tahun 99 udah lulus, tapi lu masih ngomongin tentang PL. Segitu cintanya gitu. Makanya itu gue dari gue jalan dari situ dan ngeliat kayak, wah nih mereka kuat banget persahabatan nih. Itu bisa jadi bahan bakar gue untuk memulai si karakter, membangun karakter Dava ini sendiri gitu, dan persahabatan kita di filmnya. Jadi yang lu dapat mengenai Pangudi Luhur ini dan alumni adalah ya tadi persahabatan itu ya. Persahabatan. Gitu. Jadi gue jadi mengerti si skripnya itu. Ya. Kenapa kok segininya banget gitu? Kenapa dia pengorbanan tentang cintanya antara sahabat kok segitu banget? Emang iya. Terus pas gue riset ngelihat, emang segitunya ternyata nih anak-anak PL nih. Makanya langsung pas dia ngomong kita harus hati-hati. Awalnya gue nggak tahu, pas gue ngeliat, oke. Ya bener juga. Kalau lu gimana Sam? Tapi gue juga ngerti kenapa akhirnya harus mengerucut ke Pangudi Luhur. Karena si bromance ini maksudnya ini kan cinta tanpa syarat. Orang kan biasa memberi pasti pengen pamrih atau ada in return atau whatever it is.
Ini kan ya kayak yang Tanta bilang tadi, persahabatan itu kuat banget sehingga memang harus ada perwakilan satu sekolah yang persahabatannya kuat, yaitu Pangudi Luhur gitu. Kebetulan emang ada 2 orang di produksi yang alumni PL. Jadi gua sama Tanta juga ke shield lah, ke gitu. Cuman ada tapinya. Apa itu? Ternyata waktu scene itu ada beberapa supporting yang pastinya surveinya nggak sedalam gua sama Tanta. I mean pemain harian supporting. Gua agak takut sih. Kenapa? Ada salah memportray gitu ya? Whatever it is, sesuatu yang nggak ada rohnya. I think kalau di frame itu wajar lah kalau di film kadang-kadang memang ada kayak gitu-gitu ya. Tapi memang untungnya, tapi gimana maksudnya? Tapi untungnya ada editornya kan anak PL ya, jadi kayak kurang PL nih orang, hapus aja. Apa perlu kita panggil juga tuh teman belakang? Bisa aja dipanggil gitu. Jadi aman, gitu. Filmnya aman jadinya. Jadi ini kurang nih. Untungnya ada gitu ya, kita ada filternya yang bisa ngejaga lah boundariesnya supaya tetap PL-nya tuh kejaga banget. Siap. Di sini juga ada cerita kan kalian ngebahas tentang orang yang sakit dan caregiver-nya ya. Jadi selain tentang PL, seberapa jauh sih kalian ngeriset nih soal caregiver dan si yang sakit ini gitu? Itu yang lebih banyak disupport sama produksi juga. Mereka ngedatengin beberapa nakes dan menjelaskan. Jadi kan setiap kita, karena ini di rumah sakit, setiap kita tentunya ada penyakit-penyakitnya sendiri-sendiri. Dan itu dijelasin semua. Kalau penyakit yang orang ini reaksinya seperti apa dan apa sakitnya di mana. Nah, itu yang lebih banyak kita pelajari gitu. Karena emang main story-nya kan emang di situ. Di Kebetulan juga walaupun aktor aktrisnya yang middle age ataupun yang muda terutama, ya kalau yang senior udah nggak usah diomongin lah ya. Pasti kritis banget gitu. Betul. Cuman gua sama Tanta dan yang lebih junior pun, gua melihat mereka juga kritis gitu, nanya ini kalau penyakit jantung gua gimana. Gua sama Tanta juga merasa kayak oke, walaupun dia junior tapi dia sangat bertanggung jawab sama perannya dia. Jadi kita juga bukan cuma gua sama Tanta doang yang nanya detail ya. Ternyata yang baru 2 tahunan di dunia industri film juga kritis gitu. Jadi I'm glad juga mereka tanpa disuruh udah bertanggung jawab sama peran-perannya gitu loh. Karena pre-produksinya mereka acting coachnya seorang Tio Pakusadewa, bro. Jadi udah itu iya. Udah ditanam duluan. Om Tio kan sangat-sangat nggak cuma tanam, terintimidasi. bukan tertanam doang. Terintimidasi. Jadi film ini tuh mengangkat cerita di rumah sakit tentang ada yang sakit, ada yang caregiver, tapi memang lebih dari sudut pandang si caregivernya ya. Caregivernya. Karena kalau misal di film-film biasanya tentang orang sakit ya dari sudut pandang orang yang sakit nih. Betul. Knowing padahal kalau kita ngelihat dari sudut pandang caregiver itu sendiri, mereka tuh lebih secara emosi itu lebih susah loh, karena kita tahu ini sahabat kita, adik kita, suami kita lagi sakit berat, kan pasti kita tuh kan sedih banget. Tapi kita nggak mau ngeluarin itu dong. Kita nggak mau, kita tetap harus ngasih semangat ke dia karena kan tetap kita mau mereka ada semangat hidupnya supaya mereka mau sembuh, mereka mau melalui segala macam prosedur untuk kesehatan dan segala macam. Kan itu pasti nggak enak banget gitu kan. Kita semua pernah sakit, nggak usah jauh-jauh, DBD aja tuh kayak malas ngapa-ngapain, tapi harus ada orang yang padahal secara internal kita tahu sakit juga ngelihat orang yang kita cintai lagi kesakitan, tapi kita harus gimana caranya. Nah, caregiver itu ini yang ditunjukin di film Agape ini sendiri, gimana kisah si caregiver yang terlihat strong di kulitnya tapi bergejolak di dalamnya itu masih fighting juga dengan emosi dia sendiri. Bagus gitu. Ya. Jadi kadang-kadang memang kalau ada orang sakit ya kita si caregiver ini nggak ya, orang pasti tentu memperhatikan si yang sakitnya gitu ya, semoga lekas sembuh segala macam, tapi si caregiver ini yang seperti Tanta cerita tadi banyak struggle, hati tertekan, nggak bisa, itu tuh punya
pusing juga tuh sebenarnya ya. Punya Dan tantangan itu yang sendiri. mau diangkat dan Itu menurut yang gue dia bagus angkat. banget sih. Jadi Sudut pandang yang baru. Karena kan gue bilang kayak kalau yang anak PL bisa ngomong sama Mas Asta tentang penyakit tuh sama dokter-dokter atau nakesnya gitu. Kalau tentang si caregiver ini tuh kalian ngerisetnya gimana ya? Karena tuh kayak berat deh, tuh dalam tuh kayaknya. Nah, perkara salah naruh jarum kan penonton juga udah nggak ada jarumnya tuh, itu perkara kecil. Itu kan Contoh. teknis syuting. Iya, itu kan teknis atau udah semua udah lengkap tapi monitornya Belum nyala. nggak nyala. Walaupun blur, cuman ya namanya penonton itu monitornya nggak Flat. nyala gitu. Kalau nggak flat, Iya, ini gimana sih mati gitu. gitu kan. Iya. Apalagi yang berbau soul gitu kan. Gitu. Nah, itu emang harus banyak ngobrol dan masukin ke peran sih kalau gitu. Lo yang jadi caregiver ya. Iya. Di kehidupan lo, apakah lo pernah menjadi di posisi itu? Ya sebelum bokap gua meninggal juga gua sempat shift-shiftan sama kakak sama adik gua. Cuman maksudnya itu bisa gua ambil pengalaman itu. Tapi untuk jadi kan gua sama bokap kan bapak anak. Ini kan harus dirubah setnya ke bromance gitu. Nah, itu kan lain lagi pendalamannya. Ya. Nah, oleh karena itu si nakes-nakes yang ada itu gua rasa mereka juga pengen makan siang gitu loh, capek gitu kan. Ditanyain terus, kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kalau gini gimana? Ya, cuman mereka emang ditugasin untuk sharing sama kita juga kan, supaya di frame itu kelihatan juga kalau ada rohnya. Itu yang gue bilang, kalau di film harus ada soulnya gitu. Lu nggak bisa main-main aja, just play gitu. Karena sejujurnya kalau udah ngomongin rumah sakit itu selalu ada peran yang sangat-sangat menantang. Karena ya itu gampang banget ya, kayak tadi secara teknis itu gampang banget terlihat kayak apaan sih? Ada celah untuk kayak gitu aja, penonton tuh pasti langsung Betul. gone gitu. Kita kehilangan attentionnya mereka gitu. Makanya waktu ngeriset untuk di situnya tuh itu yang lumayan harus ekstra banget karena itu kan tugas aktor dan aktris. Yes. Tapi yang pas soal monitor dan jarum suntik itu didampingin nakes ya, Tak ya. Dan untungnya supaya tahu secara teknis tuh gimana seharusnya gitu ya. Iya, memang jarumnya nggak masuk, tapi maksudnya secara terlihat alive lah gitu. Iya. Nggak cuma sekedar ada aja gitu. Karena kan ada orang yang salah, yang kateter taruh di hidung. Iya. Banyak jadi meme gitu ya. Enggak gitu dong. Ada bro. Kateter Ada kateter taruh di hidung. Kan gue kan lama di. Oh itu mah gila sih. Makanya gue di series di mana aktor pemain gitu dokter juga dia. Jadi pas kita lagi ngeliat nonton, itu kan kateter kenapa di hidung? Gue lihat lagi fotonya gitu. Nah, itu kan ada. I'm gonna find it. Gak susah kok, gak susah, pasti ketemu. Tapi ya itu, those details untuk di rumah sakit itu pasti sangat menyeramkan. Untungnya juga kita syutingnya lokasinya di rumah sakit beneran. Jadi nakesnya beneran ada yang ngekontrol segala macam teknis dari selang dan segala macam. Mereka juga ngemonitorin itu. Jadi kita udah nggak harus mikirin itu lagi. Jadi benar-benar kita mikirin di story dan storyline dan emosi dari karakternya itu sendiri. Karena sebelin juga kalau gitu, kayak ini kayaknya salah deh. Kadang-kadang kan orang art kita kan nggak ngerti kan tentang itu. Kayak kadang-kadang kayak terakhir gue pas opname nggak kayak gini deh bro. Ya anak art kan juga manusia. Ada capeknya gitu loh. Kan kalau capek suka miss gitu. Paham lah, standar lah namanya syuting gitu. Iya. Kita harus saling bantu lah pemain. Kadang saling ngingetin gitu lah gitu. Jadi untungnya itu kita di rumah sakit beneran. Jadi ada yang jagain terus. Gue pengen tahu ya, mungkin ini ya tentang background lo lah berdua ya gitu ya. Tanta ya bro, kalau misalnya gue taunya lo ya dari Amerika, lo sini penyanyi gitu ya? Pengennya jadi musisi. Kenapa bisa sekarang jadi pemain film? Karena ini film keberapa? Udah 1153. Gue lihat catatan dulu. Lo sendiri apa nggak ya? Udah nggak tahu ya jumlahnya. Kalau nggak salah 52 atau 53 gitu ya. Terus mencoba menghitung. Cuma
Ya itu karena musik saya gagal. Sesimpel Suara itu lu aja. bagus bro. Bukan masalah suara ya, kalau misalnya musik ya, suara yang bagus banyak, musik bagus banyak, cuman kan timing. Waktu gue pulang ke Indonesia 2008, musik gue tuh pop rock alternatif. Oh, dan orang yang artis yang pertama kali gue hangout nongkrong sering bareng, bapak ini. Jadi dia ngerti banget awal-awal karir ini ya. Pop rock alternatif. ya kan, awal-awal karir gue tuh dia tahu banget di mana gue mencoba struggle di musik, nggak bisa. Gue sempet jadi guru bahasa Inggris. Kenal lama, baru satu frame 2024. Oh, Iya. Dari 2008 kita baru di Iya, film ini satu frame. Nah itu jadi gue mencoba untuk musik gue pop rock alternatif yang gue bawa dari Amerika tahun 2008. Dimana musik tuh lagi Melayu, susah banget, nggak kemakan lah sama masyarakat Indonesia pada saat itu. Ya story apa namanya standar aja, nggak, duit udah mulai habis. Jadi apa aja gue makan. Ada kebetulan tawaran untuk casting teater musikal. Ya gue ambil lah gitu karena agak nothing to lose gitu kan. Ya akhirnya gue dapat, dan itu ada Gita Cinta the Musical. Di situ gue persiapan kita tuh 6 bulan. Di saat persiapan itu di situ gue jatuh cinta sama acting. Karena kan kalau di musikal kan ada 3 aspek yang penting banget, yaitu olah vokal, olah tubuh, sama acting. Nah di saat 3-tiganya, olah vokal gue udah yang ngerti lah, nyanyi segala macam. Olah tubuh kayaknya gue bukan penari deh. Ini aneh nih gitu kan buat gue. Tapi pas actingnya, kok ini seru banget nih. Ya itulah untuk kayak ngulik-nguliknya, riset-risetnya, dan menjadi karakter lain. Itu tuh buat gue sesuatu yang ya nggak ada ininya deh, nggak ada tandingannya gitu. Jadi waktu gue akhirnya mencoba musikal itu, gue jatuh cinta sama actingnya itu sendiri. Justru lo ke-expose dengan acting tuh di pertama kali di musical ya? Di musical. Jadi benar-benar ya dicampur tadi, ada musiknya, ada actingnya. Itu acting lo pertama kali di situ ya? Seru ya pengalaman. Kalau kita kan acting aja gitu. Nah mungkin setelah lo musical, kemudian lo main film yang acting aja gitu ya. Apa sih bro perbedaannya dengan acting di film dan acting di teater musical? Kalau di musical itu jadi kalau di musical itu ada namanya libretto atau aria. Itu tuh conversation yang dinyanyiin. Jadi kita kalau nyanyi, kalau gue biasa nyanyi kan kayak mukanya tuh ekspresif banget. Kalau di musikal nggak bisa. Apa kabarnya kamu? Mukanya harus biasa tapi tetap nyanyinya yang bener. Nah itu tuh kayak karena kalau misalnya kita lagi tiba-tiba in the moment, kadang-kadang kalau kita backgroundnya masih musik ke bawah tuh, tiba-tiba kayak masih ada gitu ya tuh. Nah itu gak boleh kalau di musikal itu. Nah itu yang acting yang di musikal yang gue pelajari yang beda banget sama kalau di film. Ditambah it's live dan musik live juga. Lu salah ngomong dikit, musik gak akan berhenti. Musik lanjut. Gimana caranya? Lu harus berimprovisasi, improvise untuk masuk lagi ke bagian selanjutnya di musiknya. Kalau di film apalagi sekarang udah pakai kartu doang. Kalau dulu kan pakai film 5 juta untuk 15 menit doang. Lu salah kayak diteriakin kayak mahal Ken-nya. Kalau sekarang kan enggak, salah bro. Take 36 juga kayak ya udah tinggal hapus gitu. Nah, tapi itu yang akhirnya gue bersyukur banget gue memulai karir acting gue di musikal yang akhirnya membuat gue every single second of preparation itu penting banget supaya di saat lu di depan kamera udah nggak ada yang namanya salah-salah. Jadi gue nge-treatnya tuh kayak this is gonna be live gitu. Ini bakalan ditonton sama orang live. Jadi gue nggak bisa salah gitu. Nah itu yang akhirnya jadi enak gue untuk adaptasi ke filmnya gitu. Gue juga penasaran kalau misalnya lu perform sebuah teater musical gitu, lu preparationnya berapa lama? Kalau film reading kan ya normally standarnya sebulan setengah. Kalau itu gimana sih? Karena kalau di Indonesia itu kan kita kan belum punya industrinya. Jadi kalau misalnya di Amerika atau di London, West End London atau Broadway Amerika, mereka tuh ada yang namanya theater company. Di mana orang tuh kayak kerja kantoran, semuanya tuh udah siap. Jadi mereka cuma kadang-kadang, jadi kemarin gue baru balik dari London, ternyata ada orang Indonesia yang jadi main star di sebuah musikal yang lagi hits di London, judulnya Hadestown. Gue ngomong sama dia, preparationnya dia berapa lama? Itu cuma beberapa minggu doang bro, tapi dia udah harus menghafal semuanya. Nah karena mereka udah punya industrinya, jadi mereka udah siap, mereka udah tahu segala macam. Di kita idealnya tuh 6 bulan. 6 bulan persiapan tuh dari karena di saat kita mulai cuma ada skrip, itu pun belum draft final.
setelah itu draft final, baru mereka bikin musiknya. At the same time kita latihan. Oke. Nah jadi itu biasanya 6 bulan. Tapi kalau misalnya rerun biasanya 3 bulan persiapan. Tetap harus ada si persiapan itu sendiri. Bukan hanya untuk persiapan kita jago acting atau apa, tapi kadang-kadang kayak kemarin musikal Keluarga Cemara running 30 show sebulan penuh. Fisik juga harus ada trainingnya juga. Nah itu 30 show bro. Gila ya. Dan kadang sehari stripping, tapi strippingnya live bro. Yes. itu. Breaknya cuma Senin, Sabtu Minggu 2 kali. Kalau pemeran utama ada yang namanya bisa tukeran, jadi ada ganti. Tapi kalau misalnya yang ensemble, which is yang kayak kalau di film itu supporting extras with dialog. Itu nggak ada replacementnya. Jadi mereka 30 show-nya ada. Gila ya. Jadi kalau sehari dua kalinya tuh mereka harus Tebel nari dong nyanyi. duitnya, tebel duitnya. Nah, permasalahannya karena industrinya belum dan produksinya itu sangat mahal sekali untuk diproduce sebuah musikal. Semuanya jadinya belum segitunya. Ya. Pendapatan sebagai aktor di dunia musikal. Ya, jadi benar-benar orang yang ke musikal, ke teater tuh ya benar-benar orang-orang idealis aja yang benar-benar cinta betul. dengan form of artnya itu sendiri. Benar-benar bisa appreciate artnya Artnya, jadi bukan karena duitnya it's not there yet. Gitu. Hopefully in near future gitu. Tapi kalau misalnya lu gue kira tuh soalnya film tuh lebih mahal daripada produksi musikal itunya. Karena length of ininya preparationnya 6 bulan kan. 6 bulan, 3 bulan ya, ngomongin 3 bulan aja, 3 bulan. Dan pemain itu minimal tuh pemain tuh berapa ya, 20-30 orang. Ngasih makan 20-30 orang selama 3 bulan kan lumayan bro. Sehari latihan makan 2 kali, makan siang makan malam gitu ya. Jatuhnya. Jadi sebenarnya bukan di preparationnya sendiri aja gitu. Udah di luar kepala. Produser, pemain langsung semua ya. Itu di situ doang yang bikin mahalnya di situ. Dan yang bikin mahal lagi belum ada investor yang berani jor-joran di form of musical, teater musical. Karena penonton kita masih niche market banget. Karena karena produksinya tinggi, harganya tinggi, otomatis tiket juga lebih mahal daripada bioskop gitu. Karena kita nggak punya investor. Kalau di bioskop kan kita masih dapat ada iklan investor. Nah ini baru dengan musikal Keluarga Cemara kemarin mulai nih brand-brand mulai masuk karena kita udah mulai terekspos lah banyak orang Indonesia tentang musikal dan mereka lumayan mau nonton gitu. Jadi udah mulai banyak nih kayak bank, brands gitu. Kalau dulu susah. Dan dari tiket nonton dari penjualan tiket itu barely break even. Kebanyakan malah rugi. Karena dulu kebanyakan kita cuman persiapan 6 bulan nih. Show-nya cuma Jumat Sabtu Minggu. Jadi cuma 5 show. Jadi kita depend on that 5 shows untuk ngedapetin ngebalikin modal 6 bulan itu. Ya mungkin dari sponsor gitu ya. Sekarang udah oke. Gitu sekarang Nah kalau Samuel Rizal nih nih dari tahun berapa bro? Lo film Jelangkung ya lo pertama ya? Tusuk Jelangkung tahun 2002. 23 tahun lalu nih, kawakan juga nih. Main kawakan. Tapi main jadi anak SMA bro. Awet muda. Temen SMA, flashbacknya ada lagi. Tapi flashbacknya bukan lo yang main. Bukan. Oh kirain lo juga. Sedih bro kalau flashbacknya kita juga. Anak SMA kenapa kayak begini? Baju robek bang. Lo jadi ceritanya alumni berapa tahun sih ketika di story ini? Terkini ya. Kayak udah kalau alumninya ya. Ceritanya SMA tahun berapa ceritanya? Seharusnya sama sih. Kayak kita dari tahun 90 gitu ya. 99 2000-an. Karena present ininya. Kejadian dari film Agape. Kejadian present. Oke. Dan age karakter kita juga nggak dijauhin dari kita. Jadi Tapi ya balik lagi ya, gila nih ya. Bapak ini satu nih sekarang tahun 2025 main film pertama tahun 2000 awal nih. Gue tadi 50 kan. Bapak ini udah berapa ya? Terus mukanya nggak beda. Nggak berubah. Dari zaman juga SMA. Dari zaman SMA lo kan main basket mulu ya. Mungkin badannya lu dulu lebih kurus ya. Sekarang makin ini lebih berotot aja. Berotot bro. Apa rahasianya Bapak Samuel? Aduh. Lo hidup sehat ya?
Ntar gue ini lagi klise. Balancing makan, tidur, olahraga gitu. Soalnya gini. Iya. Kebetulan audiens kita nih banyak alumni PL kan, kita dari ada yang tahun 70-an. Jadi emang ada alumni yang tua, alumni muda, alumni sedang dan segala macam. Dan mereka tuh jujur emang interest di topik-topik yang sifatnya kesehatan ya bro ya. Kemarin waktu itu kita pernah podcast sama Dokter Pande, salah satu alumni PL yang dokter. View-nya kencang bro. Karena mengutarakan tentang kesehatan. Jadi mungkin para om bro semua ada teman kita nih Samuel Rizal yang bisa ngasih tips. Terutama di setelah 45 nih. Setelah pandemi kemarin tuh banyak itu jadi topik yang sangat hot sekali kesehatan itu. Betul. Olahraga berapa kali seminggu? Ayo Sam, coba Sam. Swear deh, gue sebenarnya sebiasa aja itu. Maksud gue gini, olahraga nggak yang 7 kali seminggu, makan yang ayam kukus aja, enggak gitu. Terus yang apa ya, yang biasa orang-orang lu gini ya, lu gitu ya, kardio gila-gilaan, enggak juga. Jadi apa? Kalau gua cuman bisa bilang balancing life aja sih. Contoh, balancing life tuh gini. Kalau kita syuting, misalkan kita selesai jam 3 pagi. Ya udah tahu lu selesai jam 3 pagi, 2 hari kemudian lu kalau ada bisa nap, lu nap. Gitu. Maksud gue balance gitu. Jangan tiba-tiba habis selesai jam 3 pagi, besoknya syuting lagi, wah selesai sore nih. Wah asik nih nongkrong. Jalan-jalan. Maksud gue gitu. Itu sifat dari balancing life. Terus makanan. Wah hari ini gue misalnya aja nih ugal-ugalan. Pagi martabak, siang kue tiaw, sore soto kikil, malam padang nasi otak gulai. Ya untuk 5 hari ke depan lu ayam bakar nasi, chicken steak yang lu kompensasi something like that, you know. Balancing. Soalnya yang gue tahu orang yang bro gue udah gak makan nasi bro gue udah stop gula bro gue nggak bisa tidur kalau nggak pas subuh bro. Yang gue tahu kalau lu kayak gitu nanti lu jatuhnya jadi nggak lepas hidup lu gitu. Lu jadi nggak happy, depresi, lu melakukan sesuatu yang lu nggak suka. Masalahnya gue balancingnya gue biasa aja dan gue happy aja gitu. Maksudnya alarm diri dan badan gue cukup kenceng lah gitu. Misalnya gue udah kurang tidur, ya lu jaga yang ugal-ugalan itu, ya lu bayar tidur dulu gitu. Oh makan gue udah nggak kontrol nih, gue mulai apa lu bilang compensate gitu aja gitu loh. Keywords yang lagi sering banget gue denger tuh itu body alarm. Banyak dari kita yang mengignore itu. Itu ya. Kita olahraga sekarang lagi orang lagi terpadel nih. Betul. Bisa tiap hari. Padahal dia udah tahu nih, udah mulai pilek nih, udah mulai bindeng. Itu kan sebenarnya body alarm. Tapi mereka enggak, pilek dikit-dikit doang bro. Main lagi gitu. Nah, padahal itu yang emang keyword gue beberapa minggu ini gue denger ini banyak banget. Itu body alarm lu yang harus kita peka dengerinnya. Lu udah mulai bindeng, istirahat bro. Udah istirahat 3 hari nggak usah ngapa-ngapain. Kayak gini ya. Gini-gini aja. Iya. Cuma kadang-kadang emang orang ya dablek ya. Susah diomongin, bahkan dengan body alarm sendiri mereka cuekin. Terutama kayak apalagi yang lagi hype-nya dengan olahraga lari gitu kan. Padahal badannya udah mulai nggak enak, udah mulai pegel. Pegel itu kan sebenarnya juga body alarm kan. Mau ngomongin bahwa it's enough, you need to rest gitu. Gue udah nggak usah lari. Enggak, tapi kalau gue nggak lari kayak gue rasanya kayak ada yang kurang gitu. Habis itu lu kurang hidup, habis itu metong yang ada jadi. Tapi ya itulah bener sih, balancing dan sih kan gitu. Body alarm itu keyword bener. Iya itu keyword yang lagi hot hits banget. Lagi hits banget sekarang, body alarm. Iya. Gue agak kepo, lu kan pernah main film kayak Tusuk Jelangkung. Tusuk Jelangkung tuh by the way di Mas Jayadiningrat bukan? Iya benar, 2002. Oh iya, itu senior juga tuh by the way. Oh iya benar iya. Di JPL. Iya. Nah terus ada film kayak Agape gini yang sebenarnya tuh juga draining lu tapi dari sisi emosi gitu. Kalau menurut lu lebih capek yang mana? Maksudnya apa, horor atau drama gitu horor atau drama gitu dalam ngedraining badan lu gitu. Kalau horor jelas capek fisik
Kalau drama jelas kayak Agape gini jelas capek Mental. penggalian karakter dan mental sih. Karena kan kayak yang gue bilang tadi, lu nggak bisa di rumah sakit ya udah lu acting kayak lu di rumah sakit aja, nggak sampai situ. Harus tanya bener sama si nakesnya, kayak ini kan gagal ginjal temen gue. Biasanya yang di rumah sakit pasien gagal ginjal tuh gimana, itu gue bener-bener pay attention banget gitu loh. Nah itu baru gue implementasiin gitu. Walaupun gue pernah bilang kalau gue pernah ngerawat bokap gue sebelum meninggal, itu kan cuman sesuatu caregiver yang bisa gue ambil. Cuma kan ini case-nya beda. Satu gagal ginjal, yang kedua bromance gitu. Banyak aspek-aspek yang harus ditanam untuk gue peranin di film Agape ini gitu. Jadi kedalaman suatu peran di Agape itu harus teruji sih. Gitu. Nge-switch-nya lagi susah nggak? Nge-switch-nya ke? Jadi kayak misalnya lu kan lagi acting udah terus selesai lu balik ke normal life, daily life lu gitu kan. Oh. Lu takutnya di kebawa lu malah jadi dia masih jadi anak PL nih. Masih jadi asal jangan masih anak SMA terus kayak Enggak. Kita biasanya pada metodenya masing-masing. ada metode masing-masing. Misalnya habis cut makan siang, ya udah kita jadi orang biasa. Nanti ada orang yang bensinnya solar, panasnya lama. Yang biasanya orang-orang di luar sana, misalnya Tanta ketawa-ketawa, gue udah mulai mojok, dengerin lagu rohani atau itu metode lo masing-masing gitu. Ada aktor aktris yang bisa gitu, ada yang solar, panasnya agak lama, ada yang butuh persiapan, buka-buka skenario lagi, ngulik-ngulik lagi, ada. Macam-macam. Tapi gue pengen ini ya, gue pengen tes tentang kedalaman karakter. Dari tadi kan Semi kan cerita mengenai itu ya. Gue akan tes kalian berdua tentang kedalaman karakter. Tapi karena konteksnya kita anak PL, gue pengen tes sejauh apa lu tahu tentang anak PL. Ini just trivial questions. Kita dijawab aja, kita coba ya. Apa seragam anak PL tuh apa sih? Bentuknya, warnanya apa gitu? Ini masih lu yang tahu nih. Tahu. Apa jawab? Ada berapa sih? Ada ya yang menurut lu paling paling khas. Kotak-kotak blue navy ya, kuning. Betul. Iya. Kotak-kotak. Gue inget kotak kuningnya gue malah inget. Kuning tipis. Sekolah PL tuh terletaknya di jalan apa? Wah, ada curangan nih. Ini ada juga ada. Gak kelihatan lagi. Gak ada nama jalan. Lu tahu loh Sam? Gue tahu, cuman gue antara dua. Yang depannya D atau depannya B. Gue lupa nih. Ya, gue kasih clue yang depannya B. Brawijaya. 4. Mantap. Makanya ini pasti kalau lu semua yang dapat nih. Kalau gue apa yang membedakan sekolah PL dengan sekolah SMA lainnya? Anak Amerika. Boleh. Risetnya gue nggak sampai ke situ betul. Apa yang membedakan sekolah PL dengan sekolah SMA yang lainnya? Oh, kalau ini, kalau dulu gue dengernya cowok semua. Betul. Boleh gondrong gak sih? Boleh. Justru ya itulah salah satu ciri khas sekolah PL. Karena waktu gue tuh kan di sini tuh cuma sampai SD doang. pas mau naik SMP tuh gue dengernya gitu, kalau PL lu bisa lebih asik nih gitu, lu bisa gondrong, bisa apa namanya, ya gitu deh, anaknya gaul semua. Itu yang gue denger dulu waktu masih nyari-nyari. Tapi itu kan bener ya? Betul. Oh, semua rambut boleh ngasal. Ya, boleh gondrong. Ya, boleh gondrong. Itu kan spesial tuh kalau dulu. Dulu kan kalau lu di film gondrong ya? Tapi ini ceritanya kan udah gede ya. Udah gede. Coba lu ada nggak pertanyaan? Trivial apa ya? Nggak ada sih udah. Maksudnya ada? Dia takutnya terlalu detail. Apa ya? Yang umum. Jangan nama guru ya. Nama kepala sekolah di tahun. Sekolah musuhnya bukan musuh ya, yang dianggap inilah challenge rival anak PL pada saat SMA ya, terutama tahun 90-an dulu. Gue boleh nebak kan ya? Boleh. Gons. Betul. Iya. Itu fun fact lucu tuh. Kita waktu SMA rival tapi pas kuliah
temenan, sampai jadi bisnis bareng seru ya, gitu. seru ya. Iya, Jadi iya. seru ya. Ya itulah ininya SMA kan. Iya, Masa-masa SMA ada seru ya di SMA. situ. Lagunya yang kebanggaan anak PL lagu apa? Mars PL. Mas PL. Mas PL. Oh, Oke, Iya. kira ada yang lain. Di film tuh ada ya Mas PL ya? Jangan lu suruh ulang kita nyanyi lagi ya. Oh iya. Tapi gue mau tanya, di film ada dinyanyikan Mas PL? Ada. Konteksnya gimana waktu itu? Apa ceritanya? Atau ini spoiling enggak kan? Iya pun nggak apa-apa. Ada kok, ada di trailer kok, ada di trailer. Ya basically kita lagi di gua habis melakukan operasi, and then terharu. Ini ada anak-anak teman-teman PL yang Teman-teman datang. PL yang lain yang gue bilang tadi yang supporting. Itu membangkitkan semangat kita sebagai anak-anak PL. Tiba-tiba gue dulu yang nyanyi ya. Gue dulu. Lalu dulu ya. Gue. Habis itu kayak aja dia nyanyi. Dia masih kayak teler-teler, terus Iya. cuma ngelihat ada teman-teman masa lalu, terus gue langsung nyanyi, dia langsung semangat. Oke. Dan itu jadi kayak membangkitkan semangat kita Iya. lagi gitu, Iya. dengan brotherhoodnya kita, relationshipnya kita sebagai friend, segala macam bromance-nya jadi wah gitu. Jadi Tapi Gue gantian pengen tanya mereka deh. I I know it's a idiot question, tentang PL juga. but mungkin Mereka nggak tahu. ada satu kata dua kata yang mereka lupa. Apa? Mars PL-nya, kan yang kami ini liriknya. murid gitu ya. Iya. Mungkin karena udah lama banget. Yang apa? apa itu? Ya mungkin ada satu dua kata yang lupa pas nyanyi gitu. Kita. Lu berdua. Enggak bro. Nah makanya gue mau menyambung. Nah, menjawab pertanyaan itu jawabannya tidak. Iya, tidak. Kita sangat hafal dan sampai sekarang kita misal alumni nih, kita nongkrong di sekolah ada Kayak acara, lagu Indonesia Raya gitu ya. Indonesia Raya. Oh. Selalu Wow. dinyanyikan. Selalu dinyanyikan dan kalau nyanyi tuh hikmat gitu ya. Merinding. Jadi ya itu can see udah that. makanya gue pengen tahu juga buat teman-teman yang non PL sebenarnya lagu sekolah dulu ada Marsnya nggak sih selain PL? Ada nggak sih sekolah lain? Ada, mungkin Ah. ada. Ya, dan mungkin nggak dinyanyiin sebegitunya ya. Iya. Heeh. Pasti ada, tapi di hikmat atau enggak, gue nggak tahu. Iya. Ya, Ya jadi itu ya, pas gue research sih ini kayak gini nih. Mereka bercerita tentang PL tuh bisa iya. membara itu Iya. gitu. Itu yang gue bikin kayak wah ini nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin nih. buat teman-teman juga nanti penonton Agape gitu ya, atau mungkin teman-teman Ya. Semi, Tanta gitu pemain, ketika ada adegan menyanyikan Mars PL, mungkin teman-teman lain mungkin, oh ini just another song, another Mars sekolahnya, ya kebetulan PL dinyanyikan, tapi sebenarnya kenyataannya aslinya itu lagu masih dinyanyikan sampai sekarang. Yang Ya. alumni tua-tua pun masih Wow. nyanyi. Dan kalau ngumpul dari muda yang tua dinyanyikan dengan hikmat, dan itulah yang menyatukan kita lah ya. Itu keren Jadi sih. PL gitu. That's Memang why- it's kinda different. That's why kalau boleh jujur nih, kalau misalnya nggak ada Mas Hasta atau Mbak Tinut, mau kayak gimana mau minta izin, gue akan ngomong dari awal, Mbak, Kayak- jangan. Kayaknya gak usah nyanyi deh. Misalnya nggak ada alumni PL di iya, produksi iya, iya. itu, Iya. enggak. Gue akan maju, tolong jangan. Karena gitu kita minta izinnya lumayan ini nih, bener kan, boleh kan, bener kan kita boleh nyanyi nih kan, gitu. Ya, gue pun juga tahu itu hikmat, Ya. Sacred banget. Sacred, lagu itu gitu. sacred, Heeh. gitu. Oke, thank you banget ya. Obrolan Thank kita you. seru banget. Terima Film kasih. Agape, semoga sukses ya. Sedang tayang Thank you. sekarang. Teman-teman silakan nonton. Silakan bro, last statement. Yo, what's up man? Yuk, Yeah, what's up, man? Tiba-tiba jadi hip hop Ya, kita. nontonnya film kita Agape tentang caregiver ya. Yes. The Unconditional Love udah mulai tayang dan ada di bioskop-bioskop, langsung aja. Dan ini dari review banyak orang, jangan lupa untuk bawa tisu yang banyak katanya. Oke. Iya, itu juga betul. Ya kan? Itu Oke. yang kita waktu itu mencoba untuk dapetin brand support, cuman kayak belum yang kan. Iya. Pengen setiap ini ada tisu di setiap kursi di bioskop pengennya tadinya. Genre yang cukup unik untuk ditonton. Benar. Ya. Pesan dan kesan yang cukup unik juga dengan tema yang unik. Unik, dan kalian bisa bawa semuanya, keluarga bisa, sahabat bisa, pacar bisa, adik kakak, pokoknya semuanya bisa diajak untuk nonton film ini. Dan pasti kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda lah setelah kalian nonton film Agape. Makasih juga Unconditional dari Love. Platun udah Oh, iya. Yes, nonton. untuk beberapa hari lalu ya. ya benar-benar. Tuh mereka nyanyi gak ya? Nyanyi pas di luar. Iya. Iya. Gila keren. Gue gak bisa datang di waktu itu. Iya. Oke, Itu ya. Thank you. Thank you.
Buat Om Bros ya, ini ada film, ada background tentang Pangudi Luhur. Jadi cukup menarik gue rasa ya buat kita-kita yang alumni. Kita pengen tahu gimana sebenarnya sekolah SMA Pangudi Luhur dipotray atau digambarkan di sebuah film yang dimainkan oleh teman-teman kita, Samuel Rizal dan Tanta Ginting dan teman-teman lainnya yang ada di film Agape. Ditonton ya. Thank you bro. Thank you. Sampai ketemu lagi di Sampai episode diskusi taman belakang berikutnya. Bye-bye. Sekolah Sumber Ilmu.